Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da da'wati Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والزكاة بوالدهم لنسلك من أسناب والدهم بأسناب بأشد شيئا كيد محمد عمر كيد الرحمن شيئا كيد عبد الوهاب كيد عبد الصمد شيئا كيد محمد وعلي بن أنصار شيئا كيد شافع عالمي شيئا كيد عبد الزيد بن محمد زيد شيئا كيد محمد حسن محبوب شيئا كيد جمال موسى شيئا كيد أحمد زيد بن زيد محمد على العباس المالك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih melanjutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika salat itu berdoa, posisinya asik, posisinya nikmat, posisinya nyaman, enak, gurih. Kalau ada orang yang bertanya, kata Ibnu Abdul Qadir, qad takunu qurratul 'aini bis-shalah li'annaha fadlun min Allah wa barizatun min 'aini minnatillah. Qad takunu boleh jadi qurratul 'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa nyaman, merasa enak, merasa asik, enjoy bis-shalah dengan salat li'annaha min Allah, fadlun min Allah, sebab salat itu adalah karunia Allah. Wa barizatun min aini minnatillah, dan dia muncul dari nikmat Allah. Yang nyuruh salat Allah, yang ngajarin salat Allah, yang Rasulullah angkat Isra Mi'raj untuk dapat perintah salat Allah, bacaan-bacaan ayat Qur'annya dari Allah, gerakannya yang ngajari Allah. Ya pantas saja lah Rasul merasa nikmat karena salat itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Apa juga kalau sumbernya dari Allah pasti nikmat. Apa yang sumbernya dari Allah pasti nikmat. Kita pernah belajar ya, kita itu kan minallah wa ilallah wa billah wa lillah. Kita itu dari Allah, minallah. Tidak ada manusia kecuali sumbernya adalah Allah. Tidak ada alam semesta kecuali sumbernya adalah Allah. Wa ilallah, mestinya juga kita nanti ketika kembali meninggal dunia kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Fatahuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dulu kamu enggak ada, Allah adakan di dunia. Lalu Allah tidak adakan di dunia, lalu Allah adakan lagi di akhirat, dan kamu kembali kepada Allah. Wa billah, antara kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah, usia kita ini hidupnya billah dengan nikmat Allah. Kita bisa jalan di tanah, tanahnya dari Allah. Kita bisa bernapas dengan oksigen, oksigennya dari Allah. Kita bisa berteman dengan kawan-kawan yang menyukai Allah. Kita bisa minum teh, lidahnya dari Allah. Kita bisa minum air putih, itu ususnya dari Allah. Itu billah. Sampai kita punya istri, yang menciptakan istri adalah Allah. Kita punya cinta, kasih sayang dengan istri di hati kita, yang menciptakan hati kita adalah Allah. Antara awal kita minallah dan akhir kita ilallah, itu ada billah. Nah, makanya seyogianya ketika hidup kita lillah, semuanya diniatkan karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hidupnya menyadari, bukannya dan merasa memang
firman Allah, bacaannya Allah, sujud, rukunya, warka'u, wasjudu adalah perintah Allah, maka Rasul merasa nikmat. Ada yang bilang wajar Rasul merasa nikmat. Kalau kita agak sulit nih, kira-kira itu. Pakai pada yang kamu dia, pakai pada takunu qurrata aini biha. Wa qad qala Allah Ta'ala fa bidzalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bagaimana Rasul tidak bisa bahagia dengan salatnya? Bagaimana Rasul tidak nyaman dengan salatnya? Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, fa bidzalika, dengan itu semua falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian nyaman, hendaklah kalian asik. Yang nyuruh asik dengan karunia Allah, Allah. Yang nyuruh nyaman dengan nikmat Allah, Allah. Sementara salat adalah nikmat Allah, salat adalah karunia Allah. Nyambung tuh. Maka Rasul kalau nikmat salat, ya wajar. Sebab Rasulnya itu dari Allah, wahyunya dari Allah, salatnya dari Allah. Ini karunia Allah, ya wajar. Kalau kita agak susah, ini kalau ada yang kritik nih. Kalau kita agak susah, kita kan bukan nabi, dalam tanda petik tidak langsung ketemu Allah. Nah, untuk memahami bahwa sholat ini karunia Allah pun kita perlu proses, kan? Yang saya bilang, kita sholat awalnya adalah beban. Yang kedua baru kewajiban. Jadi keterpaksaan, kewajiban baru naik kepada kebutuhan. Bapak-bapak waktu zaman SMA, SMP sholat, coba kalau kewajiban baru beban. Beban, udah punya rumah tangga baru kewajiban, doa dikit baru merasa kebutuhan. Nah, sementara Rasulullah SAW bukan begitu. Ini ada kalau ada yang nanya kayak gitu dulu, kata Ibnu Abbas Sakandari, ya wajar aja, Nabi mau wajar aja. Nah, dan ini bagaimana jawabnya? Ini bagaimana jawabnya? Ini saya bilang teman S2 saya ketika ngomong gitu, gue juga kalau jadi Nabi mau bener, gue juga kalau jadi Rasul mau bener, salah dikit wahyu turun. Ada yang kurang ajar, Jibril turun. Kalau gue nih tadi salah kemudian Jibril turun, ya bener terus, wajar aja lebih bener. Ada yang bilang. Jadi nggak bisa kita nyontek Nabi, sholatnya qurratu ain itu nggak bisa. Apa jawaban Ibnu Abbas Sakandari? Maka dia bilang, ketahui, coba lihat. Annal ayat hadihi qad awma'at. Coba perhatikan. Ayat yang tadi dibaca, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kalau di catatan saya itu surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah ya Rasulullah, bi fadlillah, disebabkan karunia Allah, wa bi rahmatihi, disebabkan kasih sayang Allah, fa bidzalika, maka dengan itu semua, dengan karunia dan kasih sayang Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian. Kata pengarang kitab, coba ente perhatiin tuh ayat, coba perhatiin. Kalau orang Betawi, delengin tuh ayat, delengin. Lihat, coba perhatiin. Akhlak, coba lihat, akhlak, lihat. Asyarat ila jawabi liman tadabbara sinal khitab. Ayat itu sendiri sudah mengisyaratkan jawaban dari Anda dari apa yang Anda tanya. Ayat itu sendiri sudah menjawab. Bagi siapa? Liman tadabbara sinal khitab, bagi orang-orang yang mau mentadabburkan rahasia di ayat ini. Coba perhatikan, ini coba perhatikan. Ini kalau ditafsir gayanya Pak Quraisy dengan gayanya Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Ini kalau baca ini, coba perhatikan. Qul, katakan. Ini buat satu orang atau banyak orang? Kalau kita ngaji nahu, qul, ula, qul. Qul berarti buat satu orang, dong. Qul buat satu orang, buat Nabi Muhammad. Qul, katakanlah. Siapa yang suruh kata-kata? Nabi Muhammad, satu orang. Dah. Berarti yang sedang diajak dialog adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti qul huwallahu ahad, katakanlah ya Rasulullah. Kalau rame-rame, qulu, ucapkanlah. Itu kalau petugas pencatat juga, qulu jami'an astaghfirullahaladzim. Qulu, yuk ucapkan rame-rame. Qul, katakan satu. Qul.
bifadlika, katakanlah bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Depannya satu, katakanlah ya Rasulullah, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, itu semua bergembiralah kalian, bukan bergembiralah kamu. Nah, awalnya satu, tapi ujungnya ragam. Kayak saya ngomong gini, coba dah Pak Haji baca, kalian akan paham semua. Ini terbaca di blog nih. Coba dah Pak Haji baca, yang ada tuh. Karena yang lain paham semua. Gimana pemahaman itu? Jadi yang bergembira siapa? Nabi apa semuanya? Semuanya. Kalau kata tadi itu dibuat dalil bahwa ya karena karunia Allah, karena Nabi bisa qurratu aini ketika sholat, wajar. Orang kan coba lihat ayat yang diperintah untuk bergembira semua. Maka kata Imam Qurtubi, coba. Fabidzalika qala fabidzalika falyafrahu wa ma qala fabidzalika fafrah ya Muhammad. Allah berfirman fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua bergembiralah kalian. Allah nggak bilang begini, bergembiralah engkau ya Muhammad. Padahal yang dia ngomong siapa? Nabi Muhammad. Harusnya saya bilang begini, baca Pak Haji, entar Pak Haji paham. Harusnya dong, baca Pak Haji, nanti Pak Haji paham. Tapi jangan baca Pak Haji, entar semua paham. Berarti efek bahagianya dengan nikmat Allah bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada umatnya. Tetap saja umatnya bisa ketika sholat itu qurratu aini. Kita yang dalam tanda petik umatnya biasa-biasa saja, saya biasa-biasa saja, ada kemungkinan ada bisa untuk merasakan sholat itu qurratu aini, nyaman. Yang minggu lalu sama orang tua kita ditanya, dia bilang versi berapa yang kita install itu, tinggal versi berapa yang kita install. Selama Bapak menginstal versinya versi 1.0, bahwa sholat itu wajib, jumlah yang wajib 17 rakaat, namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, syarat dan rukunnya baca Fatihah surah, segitu aja tuh, tidak di-upgrade itu. Maka selama itu kita sholat menjadi beban. Tapi kalau naik lagi nanti ke versi terbaru 2.0, sudah mulai ada bahasa baca buku Samudra Fatihah, apa filosofinya ruku, apa filosofinya sujud, apa maksud dari bacaan Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, mulai naik. Nanti ada versi 3.0. Ternyata dari mulai wudunya sudah diperhatikan, dari mulai bacaannya diperhatikan, kemudian awal waktunya, pakaiannya, bacaan sholatnya, pilihan surahnya, terus. Maka sekarang kalau ada bapak-bapak yang biasa tahajud kesiangan, rasanya nyeselnya bukan main. Bapak yang biasa sebelumnya jamaah kesiangan, dulu subuh beban. Sekarang sudah ada kan yang begitu, sebagian itu. Emang kelasnya kelas gitu. Dulu sama subuh itu beban, bangun subuh itu beban. Saya termasuk orang yang dulu rasain beban. Saya termasuk orang yang ketika bangun subuh itu harus digubrak-gubrak dulu pintu kamar saya. Ibu saya bawa air nyiram muka saya. Ngerasain itu zaman sekolah SMP sampai SMA. Tapi sekarang barangkali sama dengan bapak-bapak, sama dengan ibu-ibu tuh kadang-kadang mau subuh jam berapa pun asik-asik aja. Kita sekarang bisa bilang, sekarang subuh siang jam 5 kurang seberapa, kurang 20. Besok setengah 5 bangun, besok jam 4 seberapa bangun, paling malam jam 4:05 bangun juga. Saya nandain. Jadi kalau berangkat dari rumah ini kemarin 15 menit sebelum subuh. Sekarang ini berangkat jam 5, jam 4 lewat 20, lewat 25. Tapi nanti akan ada saya berangkat jam 4 kurang. Tapi ketika COVID ini justru yang sepi sekarang di jalan. Biasanya kalau yang udah kita udah nggak begitu khawatir sama jalanan itu, udah rame. Di pasar Cengkareng itu udah rame. Sekarang pasar Cengkareng bukan daging banyak, yang belanja dikit.
flyover itu tadi yang kita lewat, kita doang sendiri foto, yang lain nggak ada lewat, mobil juga nggak ada lewat. Saya bilang, ini makin kemarin makin serem, padahal harusnya makin rame. Nah, kemarin ketika bansos turun di tempat saya ada pasar sepi. Di bansos turun dari belanja, karena di bansos sudah cukup. Jadi ketika ada orang yang bicara, maka saya berkata, semua kita bisa untuk Qur'an ini. Jadi kalau kadang-kadang kita lihat di YouTube itu imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi, imam-imam Masjid Mesir, ada imam-imam masjid yang lain, itu baca Quran sambil nangis, kayak nikmat betul. Itu ayat cuma pendek doang. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Diulang 3 kali, nangis. Ada yang baca ayat la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, terus nangis. Enak kan? Nikmat aja. Jadi bisa, kita itu bisa merasa nyaman, merasa enak, merasa asik ketika sholat. Bisa, sebab ayatnya bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disebabkan karena Allah, disebabkan kasih sayang Allah, bergembiralah kalian semua. Siapa yang disebut bergembira? Kita umat Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad. Walaupun tetap saja kelasnya berbeda, kualitasnya ketika rasa enak kita sholat, asik kita sholat dibandingkan dengan asiknya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ngomong, ada riwayat hadis mengatakan Rasul kalau sholat malam itu 1 rakaat 200 ayat. Nggak usah heran dalam tanda petik, karena nikmat. Sholatnya tuh asik, nikmat. Bapak-bapak kalau asik ngapain? Yang enggak kerasa, nonton bola yang 2 lawan 8 gitu kemarin. Barcelona dipanggil sama Bayern. Karena ada tuh yang kalau udah nonton bola Persija ngemelek-melek tuh, sampai busuk banget, sampai nggak tahu apa-apa. Kira-kira seakan-akan seperti itulah Rasulullah SAW. Dari mulai Allahu Akbar udah asik udah. Maka kalau keasikan ini buru-buru berhenti, sayang, maka surahnya bisa 200 ayat, rukuknya bisa lamanya berdiri, rukuknya dengan berdirinya bisa sama, sujudnya lama. Kenapa? Nah, jadi kalau besok-besok Pak ada imam yang baca surahnya agak panjang, berarti imam kita lagi asik. Nah, kita mudah-mudahan ketularan asik. Kalau hati kita udah begini, lama, ya, belum ketularan sama asik. Ketika guru kita misalnya ketika sholat sebut tadi baca wailul, teman-teman amin, jangan banyak-banyak. Udah asik juga namanya. Nah, subhanallah. Itu yang saya cerita ketika haji tahun 2003 itu, masih Imam Sudais masih aktif. Subhanallah. Saya nungguin dari habis asar nggak pulang karena berharap sholat di dekat Ka'bah. Imam Sudais imamnya. Sebab kemarin tuh ketika maghrib saya sholat di atas, dia baca surah La uqsimu bihadzal balad. Kan panjang tuh maghrib baca itu. Tapi saya nyaman, enak aja rasanya. Besok saya tandain dia maghrib, saya dari asar saya kagak pulang. Nungguin dia sholat maghrib jadi imam. Surahnya Qul huwallahu ahad. Hati saya dongkol bener. Dia bilang sama ibu saya buat tungguin lama-lama cuma Qul doang sama ini. Rupanya saya nggak paham, makin lama jamaah haji makin banyak, Mekah makin penuh, jadi surahnya makin pendek. Saya berpikir kemarin lah usimu enak gitu aja. Ternyata rupanya saya sampai begini. Biasanya gua di rumah kalau suruhnya panjang nih protes nih imam. Sekarang di sini nih, si imamnya suruhnya pendek, gua protes nih. Rupanya kadang-kadang memang kita bertahap. Ada kenikmatan ketika imam baca surahnya enak. Ada kenikmatan ketika imam
ada kenikmatan ketika jamaahnya, ada kenikmatan. Soal takbiran aja buat takbiran. Ini kita kalau takbiran malam takbiran yang di pojokan tahun 2, itu kurang nikmat. Allah kurang nikmat, Pak. Tapi ketika sembahyang jamaah tuh, pagi-pagi rame-rame, ada yang di satu, kemudian yang nyaut itu satu masjid. Allahu Akbar, rame-rame gitu, Pak. Itu di kuping kayak ombak. Itu beda rasanya. Ternyata kadang-kadang kita untuk merasakan nikmat zikir aja harus dibantu dengan situasi. Tapi paling tidak sudah ada di hati kita rasa ini. Coba Bapak Ibu kalau kita takbiran itu ada di tengah-tengah masjid nih, orang takbir bareng-bareng. Coba merenung, begitu bukan merenung, kosongkan pikiran, takbir saja. Beda saja. Sama kita takbiran misalnya malamnya tuh, malam kan kadang-kadang nggak banyak orang takbiran kan di masjid, nggak banyak. Ibu-ibu nggak ada takbiran di masjid, ulingnya belum ditumbuk. Nah, bapak-bapak juga masih ada yang nyari sendal sepatu buat besok. Tapi kalau pagi-pagi sudah ramai di masjid ini, ada yang mimpin satu takbir, lalu kita ikuti sama-sama Allah. Beda. Jadi kalau langsung nggak pakai gitu tuh, nggak pakai ditentukan oleh situasi, oleh tempat, enggak. Emang udah wajubilat qurratu aini bis shalah. Emang udah nikmat aja ketika masuk sholat, udah nikmat aja. Tapi kenikmatan ini bisa dilakukan, dirasakan oleh siapapun umat Nabi Muhammad dengan kualitas-kualitas yang berbeda. Maka jangan heran kalau ada orang tua kita, guru kita ngomong, kalau bertahan itu rasanya aduh gitu. Jangan heran, berarti memang udah sampai pada tahapan ini. Pokoknya kalau udah bisa jamaah udah aman dah, ada tuh gitu. Mereka udah, kalau udah bisa kita aman, nyaman, udah mau kemana ke, mau ngapain ke. Tapi ada di antara kita, aja sama, tadi mau panjang waktunya. Ada tuh. Nah, jadi habis Isa nih kata temennya, yang enak kita selesai dulu kali. Kalau udah Isa mau ngapain juga, aja udah. Jam berapa itu? Setengah 8. Kata temennya, lah elah Isa mau panjang, ntar jam 11 bisa. Yang mana tuh yang nikmat sembahyang? Ada yang nikmatnya di awal waktu, ada yang nikmatnya di surahnya, ada yang nikmatnya di imamnya, ada yang nikmatnya di pakaiannya, ada yang nikmatnya di jamaahnya, macam-macam lah. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain, kita juga bisa dalam batas-batas tertentu. Insyaallah deh, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang bisa menikmati sholat. Nah, kullakum liyafrahu bil ihsani wat tafadduli wal yakun farhaka anta bil mutafaddali. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Rasulullah, lahum, bagi mereka para sahabat, liyafrahu, berbahagia, bil ihsan wat tafaddul, walakin farhaka anta bil mutafaddil. Kalau umatmu ya Rasulullah, dia bahagia, dia nikmat sholatnya, itu bil ihsan, karena ada kebaikan Allah kepadanya. Wabil fadli, dan karena ada karunia Allah. Tapi untuk engkau ya Rasulullah, tanpa harus udah ada ihsannya gitu. Nggak usah pakai diminta, nggak usah pakai ditaruh. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Karena kita sholat, kita berbuat baik, maka boleh jadi ini yang menjadikan kita sholat nikmat. Tapi Rasulullah begitu. Emang sebelum sholat sudah nikmat? Karena hidupnya tadi itu selalu billah dengan Allah. Yang sering yang minggu lalu saya sampaikan, bapak sama istri kondangannya mesra di tengah-tengah orang. Bapak sama istri belanja di pasar aja mesra. Bagaimana di dalam kamar? Rasul orangnya aja di jalan Allah nikmat. Rasul mengurus umatnya saja di jalan Allah nikmat. Apalagi ketika dia hanya berdua dengan Allah. Sementara kita di urusan sembahyang kita nih, urusan sembahyang kita, pernah nggak kita keingatan sholat ketika kerja, ketika dagang, ketika ngajar? Jangan-jangan kita nggak pernah, maka kita harus memaksakan diri ketika kita berdua saja dengan Allah. Maka kita bisa nikmat bil ihsan wa tafaddul. Sementara Rasulullah sudah memang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi orang yang mempunyai rasa nikmat. Cuma semuanya punya kesempatan untuk
merasa nikmat ketika sholat. Nah, kalau secara syariat kan diajarin tuh, fikihnya diajarin dari mulai wudunya dia sempurna, asjil wudu, sempurnakan wudu. Kalau wudunya sempurna berarti niatnya serius mau sholat. Itu begitu sekarang itu. Nah, saya ulang ya. Jadi kenapa kita diminta untuk menyempurnakan wudu? Berkumur, masukkan air ke hidung, sebelumnya cuci tangan dulu, basuh muka 3 kali, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, kalau kanan kiri 3, kanan 1, kiri 1, kanan 2, kanan kiri itu makruh. Kenapa sunnahnya pala itu harus semuanya, walaupun di mazhab Syafi'i 3 kali juga dianggap sah, tapi usahakan semuanya. Kenapa kaki begitu sekali? Sampai kata Rasulullah, kalau engkau kekumur dosa, mulut keluar, ke hidung dosa, menciuman yang haram keluar, muka pandangan semuanya keluar. Itu kalau wudunya serius, berarti sholatnya serius. Bapak-bapak pernah kondangan serius? Pernah. Maka pilih bajunya mana ya? Apalagi ada ketentuan, ada dress code namanya. Ada ketentuan. Batik, dipilih batik yang mana ya, itu berarti kondangannya serius. Maka sampai di tempat kondangan juga serius. Ada yang kondangan yang cuek? Ada, pakai kaos jadi aja. Maka lihat lagunya di tempat kondangan cuek banget, karena memang dari awalnya cuek. Itu syariat kita mengajak supaya sampai kepada, mohon maaf ya, supaya sampai kepada hakikat sholat ini, syariat kita diajarin wudunya biar rapi. Maka orang tua kita kalau wudu nih bajunya dibuka. Bapak-bapak yang umurnya pada 50-an tuh nggak betah tuh wudu begini-begini ini, nggak betah, biasanya bajunya dibuka, kainnya dibuka, tinggal pakai celana kolor yang di bawah dengkul doang tuh. Supaya apa? Supaya nyaman, supaya tidak basah, karena dia pengen serius. Coba anak muda mah, yang kalau kita tanya sholatnya nggak bisa khusyuk, kadang-kadang paling bilang. Nah, coba dong. Nah, cuci tangan udah tua lain. Maka orang tua kadang-kadang sholatnya lama. Kenapa lama? Udah ada nikmatnya, karena awalnya serius. Ya, habis itu apa yang disuruh sama syariat? Kudu zinatakum inda kulli masjid. Bapak pernah ngerasain di hati ini? Orang tua kita selalu pakai batik, pakai kain, satu saat pakai kaos, pakai celana. Ada nggak beda lagi? Yang biasanya, mohon maaf, yang biasanya nggak pakai kain, pakai celana, misalnya pakai koko, pakai peci. Besok pakai kain, pakai celana, pakai peci. Beda rasanya. Yang biasanya nggak pakai sorban, besok pakai sorban. Beda rasanya. Yang nggak pernah pakai gamis, besok pakai gamis. Beda rasanya. Khususnya dago, indah kulli masjid. Ternyata pakaian kita juga berpengaruh untuk qurratul ainin. Maka Quran mengatakan zinatakum, ambil pakaianmu yang terbagus, perhiasanmu yang terbagus ketika mau sholat. Coba ada pakai sendiri, bapak sholat pakai sorban, terus sorbannya ketinggalan, beda rasanya. Iseng-iseng tuh di mobil kadang-kadang ada baju koko kalau sebenarnya diganti, kelupaan, naik pakai kaos doang begitu, sah-sah, tapi rasanya itu sebenarnya jamaah kagak jamaah sekarang di rumah kesiangan beda. Nah, maka dari awal ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, as-salatu fi awwal waqtiha, salat di awal waktu, itu syariat namanya tuh. Kalau syariatnya beres loh, wudunya beres, awal waktunya beres, jamaahnya beres, pakaiannya beres, maka qurratul ainin itu gampang. Maka kan orang bilang begitu, tasawuf tanpa syariat bisa sesat. Tapi fikih tanpa tasawuf itu bisa sombong. Saya ulang, kalau tasawuf tanpa ilmu fikih sesat. Yang penting kan Allah, pakaian memang penting. Yang penting hati kita sampai ke Allah. Bayang bagaimana 3/4 yang penting duduk aurat. Allah kan nggak, kita nggak tahu siapa yang dikirim oleh Allah. Bisa jadi saya, baru tahu tuh, nggak ada ilmu fikihnya.
Main Jumat nggak usah. Kita sakit badan aja boleh nggak main Jumat. Tapi sakit batin. Kacau dari langit ketujuh maknanya. Itu kalau tasawuf tanpa syariat. Nah, tapi fikih tanpa tasawuf bisa sombong. Iya, nggak boleh buat orang salah baca. Salah, nggak ngaji imam. Nggak boleh buat khotib Jumat salah baca. Saya dulu pernah ditegur sama guru saya itu, bukan ditegur ketika di mimbar, tapi ditegur ketika sudah selesai di parani. Minta maaf ya, minta maaf. Bahkan guru saya Kiai Mahfuz untuk saya cara megang tongkat saya salah. Tongkat saya megangnya sebelah kanan. Sunnah megang tongkat itu sebelah kiri. Dia ngomong sederhana. Nah, teman-teman bilang kalau megang tongkat di sebelah kanan ya. Coba lihat dari Fathul Mu'in. Kayaknya sebelah kiri. Tuh, tegurannya. Sederhana ngomong. Sebenarnya kata guru kita, teman-teman yang muda-muda ini megang tongkatnya sebelah kanan. Loh, saya itu. Tapi dibilang teman yang seperti muda-muda termasuk guru kita Ustaz Udairi, saya Ustaz Anas itu yang murid-murid. Sudah tiba, saya nggak dapat ngomongin, saya bilang udah pasti salah kalau gitu, udah pasti salah. Nah goreng gitu. Saya pernah juga salah menyebut seorang tabi'in, saya sebut sebagai seorang sahabat, padahal dia tabi'in. Jadi ditegurnya bukan ketika di atas mimbar, bukan. Sudah selesai, sudah habis semuanya, pulang saya kita waktu saja, yang tadi saya sebut tuh tabi'in, bukan pos. Enak kan? Jangan kalau fikih tanpa tasawuf itu khawatir dikit-dikit nyalain. Itu yang suka nyalain itu nggak pernah ngaji tasawuf. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Itu fikih tidak diliputi dengan tasawuf. Maka memang ini nggak bisa diamalkan kalau tanpa ada dukungan syariat. Harus ada dukungan syariat. Maka sholat awal waktu itu syariat. Sholat pakai baju yang paling bagus itu syariat. Rapi itu syariat. Menggunakan bacaan, belajar tajwid, belajar mat, belajar fasih, baca itu syariat. Syariatnya oke, maka kemudian nanti akan terbantu dengan qurratu. Nah, jadi kalau masih berantakan kita di syariatnya sulit. Cuma kata pengarang kita, pokoknya semua orang itu bisa merasakan qurratu ain ketika sholat. Nah, kesini ya, sebagaimana biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih jauh tentang mereka organisasi. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك أجر الصلاة الأمن والأمن والإيمان بجاهك وسائر بلادنا إندونيسيا. اللهم صل وسلم على بيتنا وسلم على قريتنا وسلم على بلادنا في أصفار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا خلق من خبر أنت كأبتها وأنت تدبر أمرها وقنا واصرف عنا شر حياة الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.